Selamat datang di dunia novel. Episode 6319, Naga Sejati Tingkat 3, Naga Sejati Tingkat 7. Sebenarnya, seorang spiritualis dunia naga sejati tingkat 3. Semua orang menatap Chu Feng, terutama para penonton yang bukan dari klan abadi Zhao. Mereka tidak lagi memiliki rasa jijik seperti sebelumnya terhadap Chu Feng, tetapi sekarang dipenuhi dengan rasa kagum. Banyak orang bahkan begitu takut hingga mereka mulai mengirim pesan diam-diam kepada Chu Feng, meminta maaf secara pribadi atas kata-kata kasar mereka sebelumnya. Lagi pula, mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang naga sejati tingkat 3 junior. Orang ini hanyalah eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka. Itu pasti sesuatu yang penting. Kemungkinan besar dia bukan junior masa kini, tetapi seorang jenius dari keluarga kuno yang kuat. Kamu bukan junior, kamu melanggar aturan. 30 generasi muda dari klan abadi Zhao bergegas keluar. Jika aku bukan junior, apakah aku bisa sampai di sini? Chu Feng bertanya balik. Kamu pasti curang. Klan abadi Zhao, wanita itu menunjuk ke arah Chu Feng, sangat bertekad. Tatapan itu seolah menegaskan bahwa Chu Feng bukanlah seorang junior. Ini adalah harta karun untuk menguji generasi muda. Chu Feng tidak membuang kata-kata dan hanya membalik telapak tangannya. Harta karun yang dapat digunakan untuk menguji generasi muda muncul di telapak tangannya. Dia ingin membuktikan dirinya. Akan tetapi, sebelum Chu Feng menghancurkan harta karun itu, dia menghindar dan datang ke tengah-tengah 30 orang itu. Bum bum bum. Harta karun itu hancur berkeping-keping, dan cahaya keemasan mengalir turun seperti air terjun, menyelimuti Chu Feng dan 30 orang lainnya. Termasuk Chu Feng, cahaya keemasan muncul di tubuh 13 orang. Adegan ini membuat banyak orang sedikit ternganga karena terkejut. Karena mereka berani datang ke sini, mereka sudah melihat dunia sampai batas tertentu, jadi mereka tahu bahwa metode pengujian Chu Feng relatif umum dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi banyak anggota klan Zhao yang mengalami masalah. Kebanyakan dari mereka tidak muda. Memang ada seseorang yang bukan junior, tetapi itu bukan aku, Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia sengaja menatap wanita itu, karena tidak ada cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya saat ini. Wanita dari klan abadi Zhao tidak menyangka Chu Feng akan melakukan hal ini. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya sesaat dan wajahnya memerah. Zhao Changjinlah yang berbicara pertama kali. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami semua adalah junior. Tetapi tidak seorang pun di antara kita yang berusia lebih dari 200 tahun, Zhao Changjin menjelaskan. Apakah ini adil? Chu Feng bertanya. Kami memiliki keputusan akhir mengenai apakah ini adil atau tidak. Jika Anda merasa ini tidak adil, Anda tidak perlu menentangnya, kata Zhao Changjin. Jika Anda memberitahu saya hal ini sebelumnya, saya yakin banyak orang tidak akan menantang saya, kata Chu Feng. Pada saat ini, banyak orang yang hadir berbisik-bisik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, mereka secara pribadi mengkritik perilaku klan abadi Zhao yang tidak tahu malu. Seperti yang dikatakan Chu Feng, klan abadi Zhao memang memenuhi syarat untuk menetapkan aturan, tetapi mereka perlu memberitahu terlebih dahulu alih-alih sengaja menyembunyikannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Menurutku apa yang dikatakan pria ini masuk akal. Tempat ini milikmu, dan kamu dapat menetapkan aturannya, tetapi kamu harus memberitahu kami terlebih dahulu. Lagi pula, hanya junior yang bisa mendaki gunung ini, jadi semua orang secara tidak sadar mengira ini adalah duel antar junior. Namun ternyata sebagian besar dari kalian bukanlah junior, yang tentu saja tidak adil. Memangnya kenapa kalau usia mereka tidak lebih dari 200 tahun? Jangankan perbedaan usia 100 tahun,
Perbedaan beberapa tahun saja bisa membuat perbedaan besar di antara para jenius. Walaupun itu adalah apa yang sebenarnya mereka pikirkan, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang karena mereka tidak mampu menyinggung klan abadi Zhao. Kemudian kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan seorang wanita yang berdiri di sana. Banyak orang dari klan abadi Zhao memandang wanita itu, sebagian besar dengan ekspresi tidak bersahabat. Tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun. Tampaknya mereka masih memiliki rasa malu dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan di depan umum. Saya bilang, kita yang tentukan aturannya. Kita sudah di usia kita, jadi kita bisa mengatakan apa yang ingin kita katakan dan tidak mengatakan apa yang tidak ingin kita katakan. Jika ada di antara kalian yang merasa ini tidak adil, kalian tidak perlu menentangnya. Zhao Changjin berbicara lagi, tanpa permintaan maaf, hanya dominasi. Kau, apakah kau ingin melanjutkan? Seorang spiritualis dunia naga sejati tingkat ketiga. Zhao Changjin menatap ke arah Chu Feng dengan sedikit amarah di matanya. Dia telah menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh spiritualis roh dunia ini. Ini juga merupakan alasannya mengapa, ketika orang-orang dari klan abadi Zhao sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka mengetahui pihak lain merupakan demigod tingkat 9, pihak lain tetap acuh tak acuh. Karena teknik formasi lawan sangat kuat. Jika Anda bersedia, saya akan melanjutkan, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu siapa yang ingin kamu tantang? Zhao Changjin bertanya. Anda? Chu Feng menunjuk ke arah Zhao Changjin. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Changjin menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia sangat ingin Chu Feng menantangnya, dan dia baru saja akan memberi Chu Feng pelajaran. Namun Chu Feng berkata lagi, kecuali orang lain. Apa katamu? Zhao Changjin tidak bereaksi sesaat. Maksudku, aku ingin menantang semua orang kecuali kamu. Apa kamu tidak mengerti? Chu Feng berkata lagi. Hehe. Zhao Changjin tertawa, dan tawanya semakin keras. Apakah kau pikir, selain aku, semua orang di klan abadi Zhao-ku adalah orang yang mudah ditipu? Setelah mengatakan ini, Zhao Changjin memandang anggota klan abadi Zhao. Pergilah, biarkan spiritualis dunia naga sejati tingkat 3 ini memahami kekuatan klan abadi Zhao kami. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua anggota klan abadi Zhao, kecuali Zhao Changjin dan 30 orang yang sebelumnya dikalahkan oleh Chu Feng, melangkah ke dunia spasial itu. Mereka menempatkan sumber daya mereka langsung di pintu keluar dunia luar angkasa, dan kemudian menatap Chu Feng dengan mata penuh semangat. Chu Feng tidak menunjukkan kelemahan dan langsung melangkah ke dalamnya. Melihat ini, Xiao Yu'er tampak khawatir. Tidak apa-apa. Apa kau tidak tahu cara-cara kakakku? Saat berhadapan dengan orang-orang seperti ini, dia tidak akan pernah menderita kerugian. Wang Qiang sangat tenang. Ayo, kita mulai. Begitu Chu Feng selesai berbicara, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chu Feng pada saat yang sama. Setelah kegagalan 30 orang sebelumnya, mereka tidak berani ceroboh sedikit pun. Semua orang segera meningkatkan keterampilan mereka hingga batas maksimal dan menggunakan cara terkuat mereka. Akan tetapi, bahkan setelah meningkatkan kultivasi mereka, yang terkuat di antara mereka masih merupakan dewa sejati tingkat 6. Dengan tingkat kultivasinya ini, tentu saja dia bukan tandingan Chu Feng. Bagaimanapun, kultivasi penghalang Chu Feng saat ini tidak hanya mencapai level naga sejati tingkat 3, tetapi kekuatan tempur penghalangnya bahkan mampu melawan naga sejati tingkat 4. Naga sejati tingkat 3 biasa dan dewa sejati tingkat 3 bukanlah tandingannya. Kekuatan formasi menyembur keluar dari tubuh Chu Feng, tak terkalahkan. Serangan mereka bubar bahkan sebelum menyentuh Chu Feng,
diikuti dengan teriakan. Semua anggota klan Zhao di dalam ruang formasi terbaring telungkup di tanah. Orang ini, apakah aku melihatnya dengan benar? Orang-orang di luar tercengang. Bahkan Zhao Changjin tampak tidak percaya. Kekuatan formasi yang dipancarkan Chu Feng sangat aneh. Dia jelas merupakan naga sejati tingkat 3. Namun kekuatan tempurnya telah mencapai naga sejati tingkat 7. Dalam teknik formasi, jarang terdengar seseorang yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa, dan bahkan kekuatan serangan balik tingkat pertama pun sangat langka. Tetapi orang di depannya menunjukkan serangan balik tingkat 4. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar junior? Semua orang terkejut dan merasa bahwa ini adalah berita besar, bahkan lebih sensasional daripada kebenaran di gunung. Kalau sampai tersebar, pasti akan menimbulkan kegaduhan. Pada saat ini, Chu Feng sudah berjalan keluar, membawa semua sumber daya bersamanya. Saya harus mengatakan bahwa sumber daya orang-orang ini jauh lebih baik daripada 30 orang sebelumnya. Tetapi, begitu Chu Feng keluar, Zhao Changjin melemparkan kertas jimat ke arah Chu Feng. Setelah mendekati Chu Feng, benda itu meledak dan dampaknya dengan cepat menelan Chu Feng. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.